Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Hasnia. Kali ini aku akan membawakan materi manusia, seni, agama, dan budaya. Nah, kita akan bahas soal hakikat seni, etika, budaya, dan peradaban. Hakikat seni dulu nih. Menurut Amsal Bahtiar 2007, seni adalah suatu produk budaya dan suatu peradaban manusia, suatu wajah dan suatu kebudayaan yang diciptakan oleh suatu bangsa atau sekelompok masyarakat, seperti itu. Lalu ke hakikat etika. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara, hingga pergaulan hidup tingkat internasional, diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan itu menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler, dan lain-lain. Lalu hakikat budaya. Ayu Sofyan 2010 memahami tentang budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budidaya, yang merupakan bentuk jamak, dan budi atau akal diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Hakikat peradaban. Nah, peradaban berasal dari kata adab, yang artinya kesopanan, kehormatan, budi bahasa, etika, dan lain-lain. Lawan dari beradab yaitu biadab. Nah, tidak tahu adab dan sopan santun. Menurut ahli antropologi di Han, peradaban merupakan lawan dari kebudayaan. Lalu ke pembahasan tentang makhluk membudaya dan kebudayaan beraneka ragam. Nah, kita bahas yang makhluk yang membudaya. Nah, hubungan manusia dengan dunia secara khusus nyata dalam kebudayaan. Lain halnya dengan binatang hanyalah bagian dari alam belaka. Interaksinya bersifat deterministis. Jawabannya atas segala aksi dari luar bersifat pasif belaka. Hewan tidak bertanggung jawab dan tidak membudaya. Fenomena kebudayaan adalah sesuatu yang khas insani. Manusia sekaligus bagian dari alam dan bertransendensi terhadapnya atau spirit. Dunia alam atau nature menjadi dunia budaya atau kultur berkat manusia. Proses peralihan ini disebut proses humanisasi. Kebudayaan beraneka ragam. Setiap kebudayaan dapat dilihat sebagai jawaban manusia atas situasi yang dihadapinya. Manusia harus mempertahankan diri sebagai makhluk biologis. Manusia membutuhkan tempat tinggal. Untuk berlindung, ia harus makan dan minum. Manusia zaman dahulu berbeda dengan manusia zaman sekarang. Kebudayaan para pengumpul berkembang menjadi agraris. Nah, kebudayaan agraris berubah menjadi kebudayaan industri. Sebagai makhluk sosial, manusia menciptakan berbagai gaya pergaulan yang berbeda-beda pula. Sebagai makhluk religius, manusia membangun tempat ibadah dan menciptakan berbagai macam liturgi demi perayaan bersama. Barat dan Timur. Nah, antropologi budaya sering memperbandingkan antara kebudayaan Timur dan kebudayaan Barat. Sebenarnya kata Timur dan Barat dalam perbandingan ini terlalu luas karena masing-masing kebudayaan itu juga beraneka ragam. Nah, dalam perbandingan ini dapat memberikan kesempatan untuk memperdalam pandangan atas keanekaragaman manusia yang membudaya dengan masing-masing kekayaan dan kelemahannya. Teknik Timur dan teknik Barat. Manusia Timur lebih terarah kebatinan. Dalam hal teknik, manusia Timur tidak kalah pandai dengan manusia Barat, tetapi keahliannya lebih dikembangkan demi nilai-nilai kerohanian. Manusia Timur beribu-ribu tahun telah berusaha untuk lebih dekat pada kekayaan rohaniah di dalam diri sendiri. Ia berusaha untuk menguasai dan menyempurnakannya dengan berbagai macam teknik seperti yoga, teknik duduk, teknik bernafas melalui mantra, hubungan guru dan murid, hidup bertapaan
menyenangkan dan hidup membiara. Sains dan teknologi dalam dunia barat lebih dipergunakan untuk mempermudah pengolahan dunia. Mereka berusaha mempertinggi produksi dan untuk menyesuaikan dunia dengan kebutuhan jasmaniah. Teknik dan ekonomi dimajukan terus. Kekuatan dan kelemahan. Tiap kebudayaan mempunyai kekuatan dan kelemahan. Berkat sains dan teknologi ekonomi di dunia barat makin maju, kelaparan makin berkurang, pekerjaan dipermudah, komunikasi diperlancar, sistem perbudakan dihapus. Berkat alat-alat teknik seperti radio, tape recorder, dan televisi, musik Beethoven dan Mozart tidak hanya dinikmati oleh beberapa orang yang terpandang saja, tetapi dapat dinikmati oleh semua orang dimanapun ia berada. Efek negatif yang timbul adalah bahwa sistem ekonomi zaman sekarang hanya dapat bertahan dan maju, sedangkan kebutuhan manusia semakin bertambah. Nafsu untuk memiliki, nafsu untuk menikmati, nafsu untuk mengkonsumsi harus diperhebat melalui teknik iklan, advertensi. Sistem ekonomi seperti ini hanya dapat berjalan kalau manusia tidak pernah puas dan selalu ingin sesuatu yang lebih hebat lagi. Manusia dan teknik. Manusia bekerja, tapi sayang tenaga manusia sering lemah dan sangat terbatas. Jelas bahwa dari segi ini manusia kalah kalau dibandingkan dengan banyak makhluk lainnya. Tenaga seekor kerbau jauh lebih kuat daripada manusia. Alat pendengaran seekor anjing jauh lebih tajam daripada alat pendengaran manusia. Terima kasih.